Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin, 5 Mei. Judulnya Darah Lembu dan Kambing. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 5 ayat 12. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Beberapa orang telah mengkritik seluruh konsep korban, mengatakan bahwa itu bengis, kejam, dan dalam arti tertentu tidak adil. Namun justru itulah intinya. Kematian Kristus itu bengis, kejam, dan tidak adil. Orang yang tidak bersalah mati untuk orang yang bersalah. Itulah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dosa. Dan kematian itu, kematian Kristus, adalah apa yang ditunjukkan oleh semua pengorbanan yang bengis, kejam, dan tidak adil ini. Dalam Ibrani 10 ayat 3-10, perikop ini mengajarkan kepada kita tentang korban yang umat Allah persembahkan dalam perjanjian lama. Orang berdosa sebenarnya tidak dapat diselamatkan oleh korban-korban itu. Jadi, mengapa harus mempersembahkan korban? Anak domba dan hewan korban lainnya hanyalah simbol yang menunjuk kepada korban pendamaian anak domba Allah. Itu adalah tindakan iman, memberi orang berdosa cara nyata untuk mengungkapkan iman dalam pekerjaan Mesias yang akan datang. Kita sering menyebut simbol-simbol semacam ini sebagai tipe atau lambang yang digenapi oleh suatu antitipe atau penggenapan, atau munculnya hal atau peristiwa yang dilambangkan. Beberapa bahkan menggambarkan korban itu sebagai nubuatan kecil tentang kematian Yesus di kayu salib. Ritual yang terkait dengan korban setidaknya seperti membayar perjalanan. Saat membeli tiket kereta atau tiket bus atau tiket pesawat, Anda tidak langsung menerima perjalanan yang Anda bayarkan. Sebaliknya, Anda diberi tiket atau boarding pass, yaitu simbol atau janji dari perjalanan yang akan datang. Anda dapat duduk di selembar kertas itu sesuka Anda, tetapi boarding pass itu tidak akan membawa Anda ke tujuan manapun. Namun, setelah Anda naik dan perjalanan dimulai, maka Anda telah menerima apa yang Anda bayarkan, sehingga tiket kertas atau boarding pass menjadi tidak lagi diperlukan. Begitu pula dengan hewan korban. Mereka memiliki peran penting untuk dimainkan. Tetapi begitu korban yang sebenarnya dilakukan, maka hewan korban tidak lagi diperlukan. Ini adalah peristiwa yang digenapi ketika tabir antara tempat atau bilik yang kudus dan bilik yang maha kudus di bait suci duniawi terbelah pada saat kematian Yesus. Markus 15:38 mencatat, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Seluruh sistem korban, bait suci dan semuanya, menunjuk ke depan pada kematian Yesus di kayu salib. Begitu Yesus memenuhi janjinya di kayu salib dan bangkit sebagai pemenang atas kematian, maka lambang-lambang itu atau tipe-tipe itu menjadi tidak perlu. Renungkan betapa buruknya dosa sehingga hanya kematian Yesus, firman yang menjelma dalam Yohanes 1 ayat 1-3 dan 14. Hanya kematian Yesus yang bisa menebus dosa. Hal ini menegaskan dengan jelas kepada kita bagaimana seharusnya sikap kita terhadap dosa.
mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 19. Tuhan memberkati kita semua.